mengaku betah. Pelatih Filipina mengaku terkejut dengan sambutan hangat setibanya mereka ke Solo, Indonesia. Sintayong akan terapkan strategi jitu untuk pulangkan Filipina dan meraih tiket ke semifinal Piala AFF. Skenario realistis agar skuad Garuda bisa lolos ke semifinal Piala AFF. Pengakuan mengejutkan pelatih Filipina jelang laga kontra skuad Garuda. Justin Hubner mengalami cedera parah saat membela Wildfest U21. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Pengamat sepak bola Justinus Laksana mengaku kecewa dengan banyak keputusan yang diambil oleh Sintayong selama Piala AFF 2024. Dari 3 pertandingan yang sudah dilakoni Muhammad Ferrari dan kawan-kawan, Koci, sapaan akrabnya, menilai taktik dan strategi yang diambil Sintayong sangat tidak pas dengan kondisi para pemain yang dibawanya. Menurutnya dengan mayoritas pemain U22 dan banyak di antara mereka bermain di Liga 1, seharusnya ada taktik dan strategi yang berbeda. Tidak hanya itu, Koci juga menilai sudah waktunya Sintayong berhenti bereksperimen dan juga mencoba-coba taktik yang belum teruji kemampuannya. Saya frustasi dengan Sintayong. Ini sedikit flashback. Saya baru tahu ada perjanjian antara PSSI dan Sintayong, yakni timnas yang terdiri dari pemain U22 di ajang ini sebagai persiapan ke SEA Games 2025. Tetapi mengapa sistem yang diterapkan Sintayong sama dengan ke timnas senior? Jika melawan Laos dan Myanmar, bolehlah bereksperimen. Tetapi jangan coba-coba lagi saat melawan Vietnam, yang kualitasnya lebih bagus. Mengapa Arhan, Troy, Detan, Robi Darwis tidak dimainkan sejak awal saat melawan Vietnam? Sintayong benar-benar bikin frustasi, kata Coach Justin. Timnas Filipina telah tiba di Surakarta untuk melawan timnas Indonesia pada laga pamungkas grup B di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 21 Desember 2024 besok. Setelah kemarin malam ditahan imbang 1-1 oleh Vietnam, skuad Filipina sudah tiba di Indonesia pada Kamis kemarin. Akibat hasil ini, Filipina tetap berada di bawah Indonesia dengan koleksi 3 poin. Laga terakhir pada Sabtu besok adalah partai hidup mati bagi kedua tim. Pemenang pada laga ini akan melaju ke semifinal ASEAN Cup 2024. Seperti diketahui, pasukan The Askal juga dilaporkan telah tiba di Surakarta pada pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Jika melihat instastory salah satu pemain Filipina, Christian Rontini, maka Filipina transit terlebih dahulu di Denpasar, Bali sebelum menuju ke Solo. Setibanya di Solo, skuad Filipina sempat takjub dengan sambutan hangat dari para pecinta sepak bola di Indonesia. Masyarakat yang ramah dan suasana yang berbeda dirasakan skuad Filipina begitu tiba di Solo, Indonesia. Banyak hal-hal menarik yang dilihat dan dirasakan semua penggawa The Askal. Dari makanan di Indonesia yang membuat mereka ketagihan, hingga atmosfer gila akan sepak bola sangat terasa di Indonesia. Dari informasi dari media official PSSI, Filipina memutuskan tidak berlatih pada Kamis kemarin. Mereka hanya akan berada di hotel. Andai pun berlatih, The Askal akan melakukannya di hotel. Rencananya, Filipina hanya akan memiliki 1 kali sesi latihan yang akan dilakukan pada Jumat 20 Desember hari ini. Sedangkan timnas Indonesia dikabarkan menggelar latihan tertutup bersama Sintayong pada Kamis kemarin. Pasukan Garuda sudah tiba di Solo dan berlatih pada Rabu sore. Sebanyak 23 pemain melahap menu latihan berupa latihan pemulihan dan juga fisik agak berat. Satu pemain timnas Indonesia, Rivaldo Pakpahan, tidak terlihat karena mengalami cedera. Sementara itu pelatih Filipina, Albert Capelas, mengeluhkan jadwal padat ini, di mana timnya yang mengalami kelelahan harus bermain melawan Indonesia yang memiliki 5 hari untuk beristirahat. Capelas menyayangkan hasil yang diraih Filipina saat melawan Vietnam. Menurut Capelas, anak asuhnya kurang bisa mengatur keunggulan karena kelelahan di 5 menit sampai 10 menit akhir pertandingan. Akibatnya gawang mereka jebol dan 3 poin melayang. Kami akan memainkan laga terpenting melawan tim yang baru saja istirahat 5 hari. Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana caranya mengatur jadwal. Menghadapi Vietnam seperti pertarungan. Kami bukan tim yang kuat secara bertahan, kata Albert Capelas. Pelatih timnas Filipina, Albert Capelas, percaya diri bahwa anak asuhannya bisa mengalahkan timnas Indonesia di laga terakhir fase grup B Piala AFF. Skuad Garuda punya keuntungan karena saat ini ada di posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi 4 poin. Sedangkan Filipina berada di urutan keempat dengan koleksi 3 poin. Maka dari itu, timnas Indonesia kontra Filipina akan menjadi penentu siapa yang akan lolos ke semifinal Piala AFF.
Pelatih The Askal Albert Capelas percaya diri timnya bisa menggulingkan anak asuh Sintayong. Jika Filipina bermain seperti melawan Vietnam, menciptakan peluang seperti laga lainnya, mereka masih bisa menang melawan timnas Indonesia. Saya tahu anak asuh saya memiliki sedikit istirahat dan mereka berjuang keras untuk menang demi mencapai semifinal. Saya bangga dengan keseluruhan tim dan tidak khawatir untuk laga selanjutnya, kata Capelas. Sintayong mendapatkan saran untuk mencadangkan Hoki Caraka dan memainkan Victor Detan sejak awal pertandingan saat laga kontra timnas Filipina. Laga ini dipastikan berjalan sengit. Kedua tim masih memperebutkan tiket ke babak semifinal. Indonesia dan Filipina pun bakal tampil mati-matian di Stadion Manahan Solo. Saat ini pasukan Sintayong mengemas poin 4, sementara Filipina mengoleksi 3 angka. Faktor mental akan menjadi penentu hasil akhir pertarungan timnas Indonesia kontra Filipina. Meski Muhammad Ferrari dan kawan-kawan tampil di depan pendukung fanatik di Solo, tidak akan menjadi jaminan bisa dengan mudah menjinakkan Filipina yang diperkuat hampir 100% pemain naturalisasi mumpuni. Ironisnya lagi, dari 4 gol yang telah dicetak Indonesia semuanya bukan kontribusi dari penyerang. Rafael Struijk kehilangan tajinya, sementara Hoki Caraka dan Arkan Kakak bak pelengkap saja di lini depan. Lalu bagaimanakah solusinya? Jika Victor Detan dipasang, maka Sintayong harus berani mengorbankan Hoki Caraka dan Arkan Kakak untuk duduk di bangku cadangan. Mantan gelandang timnas Indonesia era 1990-an, Alexander Saununu, mengamati Victor Detan sempat one-on-one dengan kiper Vietnam pada laga sebelumnya. Bek timnas Indonesia Justin Hubner dikabarkan mengalami cedera gegar otak ringan. Justin Hubner pun kemungkinan besar akan absen membela timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Pemain keturunan itu harus menjalani perawatan dan istirahat selama lebih dari 4 pekan. Kabar cederanya pemain Wolverhampton Wanderers U21 itu disampaikan langsung olehnya melalui unggahan Instagram Stories-nya pada Kamis kemarin. Justin Hubner mengalami cedera setelah benturan keras dengan salah satu pemain Aston Villa U21 pada Sabtu 14 Desember kemarin. Saat itu Justin Hubner bermain sejak menit pertama membela Wolves U21. Pemain berdarah Belanda itu sempat mendapatkan perawatan pada menit ke-91 sebelum akhirnya ditandu keluar lapangan. Dengan cedera itu, Justin Hubner dipastikan akan absen membela timnas Indonesia di ASEAN Cup. Sebelumnya pelatih timnas Indonesia Sintayong mendaftarkan Justin Hubner dan Ivar Jenner ke turnamen tersebut. Kedua pemain itu awalnya baru akan datang apabila timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF. Nah, saat ini timnas Indonesia mempunyai peluang emas untuk lolos ke semifinal. Timnas Indonesia harus meraih kemenangan atas Filipina pada laga terakhir pada Sabtu besok. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup B dengan koleksi 4 poin. Jika timnas Indonesia meraih 3 poin, maka tim Garuda akan mengoleksi 7 poin. Jika timnas Indonesia hanya mampu bermain imbang melawan Filipina, peluang lolos masih ada, tetapi tergantung pada hasil pertandingan lain. Meski di atas kertas peluang timnas Indonesia lebih baik dibandingkan Myanmar, skor Garuda tetap harus tampil maksimal. Filipina mungkin sudah tidak berpulang lolos, tetapi bermain tanpa beban kerap membuat tim seperti ini tampil lebih agresif. Sementara itu, Vietnam sebagai tuan rumah juga menjadi kunci besar dalam menentukan nasib timnas Indonesia. Jika mereka tampil maksimal melawan Myanmar, peluang timnas Indonesia semakin besar untuk melangkah ke semifinal. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.